Selamat pagi, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kepemimpinan berdasarkan 1 Samuel. Dan pada pagi hari ini, kita akan melihat 1 Samuel pasalnya yang ke-11. Dan kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas, orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Pada tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami, dan 7 hari lamanya supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Kita akan membaca selanjutnya ayat-ayat di dalam pelajaran pada pagi hari ini dari 1 Samuel pasal yang ke-11. Kita melihat bahwa pada saat ini Saul sudah menjadi raja, sudah dinobatkan menjadi raja, dan apa yang Anda pelajari, Anda lihat di dalam pasal ke-11 ini adalah ujian pertama kepemimpinan Saul. Dia baru dinobatkan di dalam pasal yang ke-10 tersebut, dan kemudian dia akan menghadapi satu tantangan baru di dalam pelayanannya. Nah, di dalam pemahaman homiletika atau hermeneutik seperti ini, ilmu penafsiran Alkitab, ada istilah yang namanya inclusio. Inclusio adalah satu cara memahami ketika ada dua konsep yang berhubungan, yang sama, yang satu ditempatkan di atas bagian satu cerita, dan yang satu ditempatkan di akhir bagian cerita tersebut. Lebih mudahnya saya akan pakai istilah seperti hamburger atau sandwich. Jadi ketika ada roti di atasnya dan ada roti di bawahnya dan ada daging di tengah-tengahnya, ini yang namanya inclusio di dalam pemahaman. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah bahwa ketika Anda melihat pasal yang ke-11, khususnya di bagian terakhir pasal 11, ada pengakuan terhadap kepemimpinan Saul. Tetapi Anda harus lihat bahwa sebelum pasal 11 tersebut, yaitu di dalam pasal ke-10, ada tantangan di dalam kepemimpinan Saul. Ada orang-orang yang mengatakan orang-orang dursila di dalam pasal 10 tersebut yang tidak mau mengakui kepemimpinan Saul dan mengatakan, masakan orang ini akan memimpin kita, menyelamatkan kita dari tangan musuh. Nah, Anda harus tahu bahwa pada waktu itu belum ada pembagian pasal dan ayat seperti yang kita miliki saat ini. Tetapi kita melihat bahwa pada waktu ayat pasal 10 tersebut ditutup dengan penolakan, dan kemudian pasal 11 ayat 1 kita baca, dengan kata lain, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah sesuatu yang ingin membuktikan kepemimpinan Saul pada waktu itu. Pasal 10 bagian akhir ditutup dengan penolakan, keraguan-raguan dari sebagian orang terhadap Saul. Tetapi pasal 11 adalah apa yang kita lihat mengenai keyakinan mereka akan kepemimpinan Saul. Ada banyak ujian yang Anda hadapi sebagai pemimpin. Kita sedang belajar mengenai seri kepemimpinan selama beberapa bulan ini, dan saya harap Anda belajar banyak dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan Anda bekerja, kehidupan Anda melayani di kantor, kehidupan Anda berusaha, kehidupan Anda di rumah juga. Anda dapat melihat prinsip-prinsip dalam 1 Samuel ini akan menolong Anda, memberkati Anda sebagai pemimpin. Seringkali sebagai pemimpin yang lebih muda, kita selalu mengalami ujian demi ujian, tantangan demi tantangan ketika kita baru menduduki satu tempat pelayanan, atau ketika kita baru menduduki satu jabatan tertentu, masuk dalam satu lingkungan di mana ada banyak senior, banyak orang yang sudah berpengalaman. Dalam bahasa Indonesia, istilahnya orang-orang yang lebih tua itu sudah memiliki asam, makan banyak asam dan garam. Tapi makanya kita tidak terlalu darah tinggi karena mereka banyak makan asam dan garam. Tapi kita lihat bahwa pada pasal ini akan menolong Anda untuk memahami bagaimana ketika kepemimpinan Anda diuji pada saat Anda memulai satu pelayanan, pada saat Anda memulai satu pekerjaan, pada saat Anda memulai satu bisnis, pada saat Anda bahkan memulai keluarga Anda, dan kepemimpinan Anda sebagai apapun kapasitas Anda diuji. Pada pagi hari ini, saya ingin membagikan 3 hal yang akan menolong Anda ketika kepemimpinan Anda diuji. Yang pertama, kepemimpinan Anda akan terbukti ketika Anda memiliki empati terhadap orang yang Anda pimpin. Yang pertama, Anda akan memiliki empati terhadap orang yang Anda pimpin. Dan yang kedua, kepemimpinan Anda akan terbukti ketika Anda mengandalkan Tuhan dalam keputusan yang sulit.
Dan yang ketiga, Anda akan mengampuni orang yang menjadi oposan Anda. Anda orang yang mengkritik keputusan Anda, meragukan kepemimpinan Anda. Mari kita lihat yang pertama. Apa yang dimaksud ketika saya berkata Anda memiliki empati terhadap orang yang Anda pimpin? Apa yang Anda lihat di sini adalah ketika orang-orang dari Yabes Gilead mengalami kesulitan. Dan Anda lihat di dalam peta di sini bahwa Israel sudah menguasai banyak, tetapi Anda melihat bahwa bagian bawah ini masih dikuasai oleh Amon. Amon adalah keturunan dari Lot yang keluar dari Sodom dan Gomora. Lot memiliki dua anak perempuan, dan dari dua anak perempuan tersebut ada Amon dan ada Moab. Dan kemudian ketika kita melihat di sini bahwa orang-orang dari Amon kemudian berusaha untuk menyerang Yabes Gilead, dan mereka mencoba untuk merebut Yabes Gilead. Dan saat ini orang-orang Yabes Gilead datang dan berseru kepada saudara-saudaranya di seluruh Israel untuk mencoba untuk meminta pertolongan dari mereka. Ketika seluruh Israel mendengar, kita melihat kembali di dalam pasal yang ke-11, ketika para utusan itu, ayat 4, ketika para utusan itu sampai kepada Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara yang nyaring. Di dalam ayat yang kelima, kita akan melihat bahwa Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Rupanya belum ada fasilitas yang cukup untuk dia sebagai seorang raja, sehingga dia masih harus melakukan pekerjaannya sebagai peternak, petani. Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kabarnya kepada orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai empati, empati akan menyebabkan Anda merasakan penderitaan orang lain. 12 suku ini mengalami kesatuan yang luar biasa, dan ketika ada satu suku, satu bagian, satu kaum, satu kota mengalami penyerangan, yang lain akan merasa sama halnya juga. Mereka akan merasa diserang. Dan ketika mereka mendengar saudara mereka, Yabes Gilead, diserang, mereka kemudian berkumpul dan mereka sedih dan mereka menangis. Itu yang namanya empati, merasakan penderitaan, kesusahan yang dialami oleh orang lain. Ketika saya membaca mengenai empati, ada pelajaran yang menarik yang ketika kita lihat di sini ada empat macam empati yang ditulis oleh beberapa pakar psikolog di sini. Yang pertama adalah cognitive empathy. Empati kognitif. Empati kognitif sebenarnya bukan empati. Empati kognitif adalah ketika ini yang dikenal sebagai pengambilan perspektif. Tidak terlalu seperti yang kita kenal dengan empati. Anda datang kepada manajer Anda dan berkata, saya ada masalah di rumah. Manajer Anda kemudian berkata, oke, karyawan saya, bawahan saya memiliki masalah, saya berempati. Dia hanya memiliki empati kognitif saja dalam pikirannya, tetapi dia tidak memiliki emotional empathy. Tidak ada emotional empathy seperti yang kita lihat di dalam berikutnya. Empati emosional adalah ketika Anda benar-benar merasakan emosi orang lain di sampingnya, seolah-olah Anda menangkap, Anda memiliki masalah tersebut, kesusahan tersebut, penderitaan tersebut. Yang ketiga adalah compassionate empathy. Compassionate empathy adalah apa yang biasanya kita pahami dengan merasakan penderitaan orang lain. Ada orang lain yang kesusahan, kita merasa kesusahan. Ada orang lain yang berduka, kita merasa sulit sekali, dan kemudian kita mengambil tindakan untuk membantu. Bukan hanya di pikiran saja, bukan saja kita merasakan seperti emosional, tetapi compassionate adalah kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang dapat saya bantu, apa yang dapat saya tolong, bagaimana saya dapat terlibat, dan lain sebagainya. Para psikolog memberikan 3 hal mengenai 3 macam empati, tetapi saya ingin menambahkan ada empati yang keempat yang seharusnya kita semua sebagai orang Kristen miliki, yaitu spiritual empathy. Spiritual empathy atau empati kerohanian adalah ketika kita karena gerakan di dalam Roh Kudus, karena gerakan dari Roh Kudus di dalam hati kita, melihat penderitaan, melihat kesusahan orang lain, kemudian kita bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk menolong Anda berdasarkan kasih yang Yesus Kristus berikan? Atau Anda kemudian berkata, apa yang Yesus akan lakukan bagi orang tersebut ketika Yesus memahami, mendengar penderitaan orang tersebut? Ini adalah empati yang dimiliki oleh Yesus ketika dia mendengar Lazarus sakit, dan kemudian Marta dan Maria ketika dikunjungi dan Lazarus sudah
sudah meninggal, sudah dikuburkan, dan dikatakan maka menangislah Yesus. Yohanes pasal yang ke-11. Empati ini yang dimiliki. Ini adalah empati juga yang dimiliki oleh para murid. Anda masih ingat di dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Petrus dan Yohanes ditangkap dan dipenjara, para murid kemudian berkumpul, berdoa bersama-sama karena mereka merasakan penderitaan yang dialami oleh Petrus dan Yohanes di penjara. Empati ini juga yang dimiliki oleh rekan-rekan sepelayanan Paulus ketika saudara sepelayanannya berada di dalam penjara dan mereka bergantian untuk mengunjungi, dan dikatakan arti dari salah satu orang nama itu adalah ketika mereka menghiburkan Paulus berada di dalam penjara tersebut. Ini adalah yang dinamakan empathy. Dan saya ingin menantang Anda ketika Anda berada di dalam pekerjaan Anda sebagai manajer, sebagai direktur dari perusahaan Anda, dan kemudian bawahan Anda datang dan berkata, saya punya masalah, apa yang saya harus lakukan? Dan Anda berkata, oke, Anda punya masalah, tapi saya juga punya usaha yang harus saya jalani. Ketika ada keputusan yang harus Anda ambil, menunjukkan empathy, cognitive empathy, atau sungguh-sungguh compassionate empathy untuk menolong orang tersebut keluar dari masalah. Saya baru saja dihadapi masalah, bukan terlalu masalah, tetapi seorang mahasiswa S2, seorang ibu yang ketika harus mengumpulkan tugasnya, dia berkata, anak saya masuk rumah sakit. Anda tahu bahwa pada saat ini ketika seorang masuk rumah sakit, heboh sekali. Dulu Anda mendengar, oh yang masuk rumah sakit. Tapi dia berkata, anak saya kena tipes dan harus dirawat di rumah sakit. Saya mohon waktu untuk merawat dia. Dan saya bilang, silakan. 3 hari kemudian dia berkata, Pak, anak saya sudah selesai. Saya akan mengejar tugas-tugas saya. Saya berkata, puji Tuhan. 3 hari kemudian dia kirim lagi dengan lengkap dengan foto hasil pemeriksaan dokter dan berkata, anak saya masuk di opname lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, tidak, deadline is deadline. Saya berkata, saya turut merasakan apa dan pikirkan, urus dulu anak dan kemudian submit tugas-tugas Anda setelah semuanya selesai. Yang kita lihat bukan saja empati akan menyebabkan Anda merasakan penderitaan orang lain, tetapi empati akan menyebabkan Anda berani berkorban. Apa yang kita lihat di dalam kehidupan kepemimpinan Saul di sini adalah bukan ketika dia mendengar Yabes dan Gilead mengalami kesusahan. Anda lihat dia sedang membajak, dia memiliki lembu sapi, dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan diambilnya sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Anda harus memahami bahwa saat itu Saul tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri ketika dia melihat ada penderitaan, ada kesusahan yang dialami oleh rekan-rekan sebangsanya, saudara-saudara sebangsanya. Bagi dia sepasang lembu itu tidak ada artinya. Dia ingin berkorban, dia ingin turut dalam penderitaan dari orang-orang Yabes Gilead tersebut, dan dia berkata, saya mau korbankan lembu-lembu itu untuk memberikan pesan kepada saudara-saudara di seluruh Israel supaya mereka juga mau merasakan penderitaan yang dialami. Anda melihat betapa berkuasa Roh Allah atas Saul. Di dalam ayat 6 kita melihat dikatakan, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Seorang penafsir Alkitab yang menulis komentari tafsiran tentang kitab 1 Samuel yang bernama Robert Bergen berkata, kita tidak pernah mendapati dimanapun di dalam narasi perjanjian lama bahwa ketika roh ilahi datang meliputi seseorang, tidak ada tindakan atau firman yang diturunkan oleh Allah yang menyebabkan umat tersebut ditolong. Artinya, setiap kali orang tersebut diliputi oleh kuasa ilahi, roh ilahi, akan ada tindakan penyelamatan yang diberikan oleh Allah untuk menolong umatnya. Dan kita melihat ini adalah pola yang terjadi di dalam perjanjian lama. Ini juga adalah pola yang terjadi di dalam perjanjian baru. Empati apa yang Anda miliki di dalam kepemimpinan Anda sebagai pemimpin gereja? Empati apa yang Anda miliki sebagai pemimpin di dalam usaha Anda, di dalam kantor Anda? Empati apa yang Anda miliki sebagai pemimpin di dalam lingkungan, organisasi-organisasi sosial yang lainnya? Yang kedua yang kita lihat adalah ketika kepemimpinan Anda diuji, Anda akan mengandalkan Tuhan di dalam keputusan-keputusan yang sangat sulit seperti ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah perang pertama yang dihadapi oleh Saul. Dia baru saja menjadi raja. Anda masih ingat cerita ketika nanti Salomo menjadi raja, ujian pertamanya adalah tentang hikmat.
Tetapi ketika Saul menjadi raja, ujian pertama dia adalah perang melawan Amon. Tentu saja hal ini bukan hal yang mudah bagi Saul yang tidak memiliki pengalaman perang, yang tidak memiliki pengalaman sebagai raja atau pemimpin apapun, tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk melalui satu tahapan di dalam kepemimpinannya ketika dia mengandalkan Tuhan. Dia harus mengandalkan Tuhan dan dia harus memiliki keyakinan akan campur tangan Tuhan. Dia berkata di dalam bagian ini, dia berkata di dalam ayatnya yang ke-7, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Anda lihat bahwa dia tidak membesarkan nama dia, tapi dia berkata, siapa yang tidak mengikuti Saul dan mengikuti Samuel. Dengan kata lain, dia sadar betul bahwa dia ada di tempat itu karena apa yang dilakukan oleh Samuel di dalam kehidupan kepemimpinannya. Dan dia tahu betul bahwa sebelum dia menjadi raja, Samuel telah diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan berkali-kali Samuel memimpin bangsa itu berperang dan ada kemenangan demi kemenangan yang diraih. Dan Saul mau turut serta di dalam keberhasilan tersebut dan belajar bagaimana dia harus mengandalkan Tuhan di dalam kepemimpinannya. Dan dia melihat di sini bahwa dia mengandalkan Tuhan di dalam kepemimpinannya. Yang berikutnya kita akan lihat bahwa bukan saja ada keyakinan akan campur tangan Tuhan di dalam kepemimpinan Saul pada waktu itu, tapi ada keyakinan, kemenangan di dalam pergumulannya. Anda lihat apa yang dikatakan, apa yang terjadi di dalam pasal 11 ayatnya yang ke-11. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang yang lolos itu sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Artinya semua orang cerai-berai karena kekalahan telak yang dialami oleh Amon pada waktu itu. Nah, kemenangan yang diraih pada waktu itu adalah Anda melihat kata kawal pagi, frase kawal pagi di situ, menunjukkan kira-kira waktu antara pukul 3 sampai pukul 6 pagi pada waktu itu. Dan ketika Anda melihat bahwa sepanjang malam tersebut, Saul membawa pasukannya, puluhan ribu pasukannya itu untuk bergerak ke Yabes Gilead sepanjang malam tersebut. Dan kemudian dikatakan dia berperang sebelum hari panas. Anda harus tahu bahwa ada pengorbanan yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa, yang kemudian Tuhan berikan kepada mereka kemenangan ketika pertempuran itu hanya diraih dalam kurun waktu tidak sampai 24 jam. Bahkan kalau kita lihat, tidak sampai dengan 12 jam. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kepemimpinan kita, Anda akan lihat, yang pertama Anda harus memiliki keyakinan, tetapi juga Anda harus tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, keberhasilan. Saya tahu beberapa Anda saat ini, atau mungkin semua Anda sedang bergumul dengan kepemimpinan Anda di dalam usaha Anda, di dalam gereja, di dalam pelayanan Anda, atau apapun. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kepemimpinan Anda? Sampai di mana Anda datang dan berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tanpa Engkau, aku tidak dapat melakukan semuanya ini. Apakah Anda datang pada pagi hari dan berserah, Tuhan, saya ingin kembali lagi kepada toko saya ingin berangkat kepada kantor saya, dan kemudian Tuhan tolong saya tidak mampu tanpa Tuhan berjalan di sisi saya. Yang berikutnya yang kita lihat adalah kepemimpinan Anda akan teruji ketika Anda mampu untuk mengampuni orang yang menjadi kritikus Anda. Orang yang mengkritik Anda. Anda lihat di dalam pasal yang ke-10. Anda lihat bahwa ada pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang yang dikatakan di dalam pasal 10, orang-orang dursila. Mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-27, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka merujuk kepada Saul. Saul yang masih muda ini, Saul yang tidak punya pengalaman kepemimpinan seperti ini, tidak punya pengalaman perang. Apakah dia dapat menolong kita memenangkan pertempuran melawan Amon, melawan Moab, melawan Filistin, melawan bangsa-bangsa yang lain? Dan kita lihat bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh Saul adalah dia tahu, dia berkata di dalam ayat yang ke-13, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel.
Saul tahu betul bahwa kemenangan yang diberikan kepada dia adalah datangnya dari Tuhan. Dia tidak melihat orang-orang tersebut yang mengkritik dia dan kemudian dia berkata, "Hei, lihat Saul, lihat Saul." Tapi dia tahu keselamatan yang didapatkan untuk orang-orang yang habis dilihat adalah datangnya dari Tuhan. Dia tahu kemampuan dia untuk memimpin peperangan pertama itu datangnya dari Tuhan. Ada kerendahan hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Saul. Dan saya andaikan saja Saul tetap memiliki konsistensi kerendahan hati, konsistensi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya seperti ini, mungkin cerita akhir dari cerita kehidupan kepemimpinannya akan berbeda. Tidak seperti yang kita dapatkan seperti ini. Tapi beberapa pasal selanjutnya kita akan melihat ada perbedaan yang drastis antara pasal 11 bahkan dengan pasal 13 dan pasal-pasal selanjutnya. Yang menarik adalah ketika kita tahu bahwa bukan saja Saul berkata hal seperti itu di dalam ayat yang ke-15, dia bersukacita karena dia tahu dia dapat mengampuni karena kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Ayat 15 mengatakan, lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Saul betul-betul tahu bahwa ketika dia memenangkan pertempuran tersebut, dia dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia, orang-orang yang mengkritik dia, dan dia tahu bahwa kemampuan kemenangan tersebut datang dari Tuhan, dan akhirnya dia dapat membawa semua kemuliaan tersebut hanya bagi Tuhan saja. Saya ingin bertanya kepada Anda ketika Anda berhasil di dalam pelayanan Anda. Ketika ada keputusan yang sulit yang harus Anda ambil. Ketika ada pergumulan yang berat dan Anda berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya." Apakah Anda mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan? Apakah Anda memberikan segala kredit tersebut kepada Tuhan dan mengatakan, kalau bukan Tuhan yang berjalan di depanku, kalau bukan Tuhan yang memegang tanganku, kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat kepadaku, kalau bukan Tuhan yang memberikan kemampuan kepadaku, kalau bukan Roh Tuhan yang memberikan kuasa kepadaku, aku tidak dapat melakukan semuanya ini. 3 hal yang kita pelajari tadi. Ketika kepemimpinan Anda teruji. Yang pertama, kepemimpinan Anda teruji adalah ketika Anda harus memiliki empati terhadap orang yang Anda pimpin. Yang kedua adalah ketika Tuhan mau Anda sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kepemimpinan Anda. Dan yang ketiga adalah ketika Anda mau mengampuni. Ini yang paling sulit mungkin. Ketika Anda mau mengampuni senior-senior dalam perusahaan Anda, orang-orang yang sudah lebih lama, bahkan mungkin juga orang-orang yang ada di bawah posisi Anda, yang mengkritik Anda, meragukan kepemimpinan Anda, dan kemudian Anda berkata, saya melupakan apa yang mereka pikirkan tentang saya. Saya melupakan apa yang mereka katakan tentang saya. Karena saya tahu segala sesuatu ini diizinkan oleh Tuhan untuk saya hadapi, untuk membentuk saya menjadi pemimpin yang lebih memiliki hati Tuhan. Untuk menjadi pemimpin yang lebih rohani. Untuk menjadi pemimpin yang lebih berhasil. Apakah kepemimpinan Anda sedang diuji pada saat ini? Dan kalau kepemimpinan Anda sedang diuji, Anda lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11 dan Anda melihat, puji Tuhan, ada teladan, ada pelajaran, ada berkat, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk Anda dapat menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang berhasil di gereja, di tempat Anda melayani, di kantor, di tempat Anda bekerja, di perusahaan tempat Anda berusaha, di kampus, di tempat Anda belajar atau mengajar, di rumah, di tempat Anda ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin keluarga, dimanapun kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda.